Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya wa laysa narju siwa fadrik ilahi darak qabla al-fana wal halak ya ummu dunya wa din. Ya arhamar rahimin, Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana, ya dzal 'ula wal ghina, wa ya qawi ya matin. Ya arhamar rahimin, Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa ahli silsilatihi wa khususan ila masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina ila Kiai Haji Abun Bunyamin wa Kiai Haji Ruhiyat, Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Kiai Haji Miftahul Khair wa Kiai Haji Harun Sukesi. Wa nakhusu khususan ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syekh. Wa suratul Fatihah aidan ila mu'alif Sulamut Taufiq Asy-Syaikh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alabi wa mu'alif Mirqat Su'id At-Tasdiq Asy-Syaikh Al-Kamil Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari. Nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim sya'ulillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Alhamdulillah, jemaah Al-Hamidiyah rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi ya, ngaji bersama pengasuh, membacakan kitab Sulamut Taufiq karangan Syekh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Faslun, adapun ini satu fasal. Syurutut thaharati, halaman 24 ya. Syarat-syarat bersuci. Syurutut thaharati, adapun syarat-syarat bersuci. Bersucinya itu bersuci dari wudu, bersuci dari mandi, adus, atau bersuci tayamum gitu. Nah, ini yang akan kita jelaskan syaratnya itu apa saja, syarat-syarat bersuci itu. Syurutut thaharati, adapun syarat-syarat bersuci dari wudu, mandi dan tayamum. Al-Islamu, yang pertama itu orang yang bersuci thaharah itu ya harus Islam. Berarti kalau begitu, kalau ada non muslim yang berwudu ya tidak sah wudunya. Wala tasihhu min kafirin. Gitu. Karena bersuci itu sama seperti ibadah haji, ibadatun badaniyatun, ibadah yang sifatnya fisik, badaniyah, membersihkan anggota badan gitu ya, dan itu hanya bisa dilakukan oleh min ahlil ibadah yang memang dikenakan kewajiban beribadah. Sementara orang yang kafir itu tidak diharuskan beribadah. Al-Islamu, yang pertama Islam. Wat tamyizu, dan yang keduanya tamzin, tamyiz. Sudah pintar, sudah, kalau saya di kampung dulu menerjemahkannya wat tamyizu jeung tos hideng. Hideng. Di Banten nggak ada kali hideng ya. Kuningan mah hideng, bukan hidung ya. Kalau hidung mah hitam, hideng. Hideng itu ya tamyiz, jadi udah ngerti gitu. Udah ngerti apa ya? Ya, wat tamyizu, dan sudah paham. Apa? Sudah paham. Sudah paham? Ya, kira-kira begitu ya, tos hideng gitu. Ya. Sudah ngerti, sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu namanya tamyiz gitu. Berarti kalau ada anak-anak belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, ya itu belum tamyiz, belum belum disyaratkan bersucinya itu. Atau sudah dewasa tapi majnun, akalnya hilang misalnya, gila gitu, tidak diwajibkan beribadah. Berarti kalau begitu tidak tamyiz namanya gitu ya. Itu yang kedua, syarat bersuci itu pertama al-Islam, yang kedua at-tamyiz. Wa adamul mani'i, dan syarat bersuci itu, syarat thaharah itu dianggap sah. Berwudu itu dianggap sah, mandi besar dianggap sah, tayamum dianggap sah. Syarat yang ketiga itu wa'adamul mani'i, dan tidak ada yang penghalang, tidak ada yang menghalangi min wusulil ma'i, dari datangnya air, ilal maghsuli, ke bagian yang dicuci, yang dibasuh. Jadi tidak ada lilin misalnya, tidak ada kutek gitu, yang menghalangi ke kulit, tidak ada apalagi yang bisa menghalangi air ke kulit itu. Itu cat gitu ya. Itu tidak boleh ada. Kalau seandainya wudu, habis ngecat nih tukang misalnya, ngecat tembok, kemudian ada di badannya itu, di anggota badan yang diharuskan kena air gitu ya ketika bersuci,
kemudian dia wudhu, maka wudhunya tidak sah kalau masih ada cat yang menghalangi wusulul ma'i ilal maghsuli. Gitu. Tapi kalau misalnya ada sih sesuatu yang nempel di kulit kita itu tapi cuma kelihatan warnanya aja, misalnya tinta gitu ya. Kalau tinta mah sepertinya tidak menghalangi ya, gitu. Tidak menghalangi masuknya air, berarti tidak apa-apa. Itu mah. Yang penting itu jangan sampai almani, jangan sampai menghalangi datangnya air ke ini kulit kita. Ya sebisa Kalau mungkin. tato gimana, Top? Kulan? Kalau tato? Tato. Tato. Waduh, ini tato gimana? Ya. Menghalangi tidak nih tato? Ya. Saya tidak tahu bagaimana itu tato itu menghalangi atau tidak. Tapi kalau itu tidak menghalangi, pada dasarnya tatonya sendiri itu tidak apa-apa kalau tidak menghalangi datangnya air ke patokannya kan pori-pori kan. Kalau ada lilin, ada cat itu kan pori-pori tertutup. Tapi kalau misalnya dengan tato itu makanya di sini ada bahasanya itu bi khilafi mujarradi launihima. Kalau hanya ada warnanya saja, itu tidak apa-apa. Bukan berarti saya menyarankan tato ya. Saya tidak tahu ya, harus dilihat zatnya gitu. Gagah pakai tato, ternyata spidol misalnya. Yang keempat wasailanu. Nah, syaratnya suci, wudhu itu sah, mandi itu sah, tayamum itu sah, wasailanu dan mengalir airnya. Mengalir ke anggota tubuh kita gitu. Ya, mengalir meskipun tidak netes, tidak nyerap, tapi mengalir gitu ya. Itu syaratnya. Berarti kalau begitu, kalau kita wudhu misalnya pakai zat air yang tidak mengalir, misalnya pakai batu es, kan air juga kan, tapi dia tidak mengalir, maka itu tidak sah. Kecuali esnya sudah mencair terlebih dahulu. Salju misalnya. Di Eropa atau di Jepang atau di daerah-daerah yang ada musim dingin kan, salju itu kadang membeku karena air kan itu kan pada dasarnya. Tetapi tidak bisa dipakai berwudu misalnya. Kalau tidak mengalir. Di pegunungan Alpen misalnya atau di mana yang esnya abadi tidak bisa dipakai kecuali kalau sudah mengalir ya, saljunya, esnya bisa dipakai. Wa yakuna dan hendaknya ada apa alma'u airnya. Jadi alma ini fa'il dari yakun. An itu adalah amil nasib, yakunu fi'lul mudhari mansubun bi an. Kalau yakunu berarti harus ada isimnya. Isimnya itu adalah al-ma'u. Wa ayyakuna dan harus ada apa al-ma'u airnya. Kalau ada yakunu berarti harus ada khobarnya. Khobarnya itu mansub mutahhiron. Wa yakuna dan harus ada apa al-ma'u airnya yang dipakai bersuci itu mutahhiron mensucikan. Ya, bukan tuhuron, bukan suci tapi mensucikan. Suci dan mensucikan. Kalau misalnya kita berwudu, yakin ini air ini suci sebetulnya. Dia meyakini bahwa air yang dipakai untuk wudunya itu suci ya. Tapi belakangan baru tahu, ternyata dia mutanajis. Sudah kena satu benda begitu ya. Nah, tidak sah wudunya, harus diulang. Wudunya tidak dianggap gitu. Harus mensucikan.
Apa ukurannya mensucikan itu? Suci mensucikan, air yang bisa dipakai untuk bersuci itu bi'alla yuslaba. Bi'alla yuslaba dengan indikator tidak berubah atau tidak hilang gitu ya. Apa ismuhu, namanya itu alma, nama itu air, bimukhalatati tohirin, akibat bercampurnya benda yang suci, yastagni, istagna yastagni, yastagni yang tidak membutuhkan apa alma'u air, anhu dari itu tohir, kembali ke tohir, anhu dari itu benda yang suci. Ukuran bahwa air itu bisa suci mensucikan adalah airnya ya tetap air, tidak namanya air ketika disebut itu. Misalnya kalau ada air kemudian dimasukin apa ya, ya dimasukin teh menjadi air teh kan. Ini mah air. Itu syaratnya itu tidak dicampuri, tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Bimukhalatati tohirin yastagnil ma'u anhu, itu maksudnya. Jadi kalau ada air yang berubah akibat ada sesuatu yang masuk ke dalamnya, suci sih sebetulnya sesuatunya itu, tapi mengakibatkan air itu berubah, maka itu ghair mutahhir, menjadi tidak mensucikan lagi gitu. Namanya itu harus ya air mutlak gitu ya, tidak berubah lagi gitu. Syekh Nawawi menjelaskan di atasnya tentang itu. Agak panjang sih sebetulnya. Tapi umum sajalah ya. Yang jelas jangan berubah airnya. Kemudian wa alla yataghayyara, dan hendaknya tidak berubah itu alma binajasin dengan adanya satu najis. Mana? Yang mana? Wa alla yataghayyara. Terus? Ya. Wa alla yataghayyara, dan hendaknya tidak berubah itu alma. Oh maksudnya yanjasu gitu ya? Ada yang versi yanjas ya? Ya betul. Wa alla yataghayyara, tapi saya kira bi di sini. Wa alla yataghayyara, dan hendaknya tidak berubah itu alma binajasin karena sebab ada najis. Lebih masuk akal kan? Jangan sampai ada najis yang masuk ke air itu sehingga airnya berubah menjadi mutanajis. Walau kullataini fa aksaro, meskipun 2 kulah atau lebih dari 2 kulah, meskipun airnya itu banyak sekolam gitu, tapi ketika ada masuk najis misalnya gitu ya, kemudian berubah, yang berubah itu kan warnanya, baunya atau rasanya salah satu. Sebagian ulama mengatakan 3-tiganya harus berubah, tapi jumhur ulama mengatakan berubahnya itu salah satu saja itu udah jadi najis gitu. Maka itu airnya tidak bisa dipakai lagi untuk bersuci kalau kemasukan najis dan berubah. Walau taghayyuran yasiron, walaupun perubahannya itu yasiron, sedikit saja. Kalau berubah ya sudah. Tapi kalau air kurang dari 2 kulah kemasukan najis, meskipun tidak berubah dia menjadi mutanajis, dia tidak boleh dipakai. Tapi kalau air yang banyak, ukurannya adalah berubah atau tidak, walaupun perubahannya dikit. Masukkan darah misalnya gitu ya. Bagaimana kalau kemasukan kecoa? Ada air, masukkan kecoa atau kemasukan lalat misalnya.
Berubah nggak kira-kira airnya? Warnanya mungkin tidak berubah karena kecoa, lalat adalah binatang yang ketika tubuhnya rusak itu tidak mengeluarkan darah kan, tidak berubah. Baunya juga kayaknya tidak menimbulkan bau. Ya rasanya harus dicobain. Berarti kalau begitu buang bagian yang ada binatang itunya saja, gitu ya. Bangkai, tetapi kan tidak mengubah, gitu ya. Prof, kalau kotoran cicak gimana, Prof? Kotoran cicak, najis kan ya. Kalau kenanya ke air yang kurang dari 2 kulah, meskipun tidak berubah, dia mutanajis. Tapi kalau ke air yang lebih dari 2 kulah, lihat saja berubah atau tidak airnya. Nah, kalau tidak berubah berarti masih bisa dipakai untuk bersuci. Secara fikhiyah, bedakan nanti dengan rasa. Maksudnya, walaupun suci, tapi saya rasanya tidak nyaman gitu. Ya sudah tinggalkan. Kalau punya pilihan, yang aman itu memang dari air yang mengalir ya. Kalau dari air yang mengalir mah tidak ragu-ragu lagi. Gitu. Keran ya, Prof ya. Gitu Kang. Ya, mangga lanjut Kang. Wa in kana dan kalau ada apa al-ma'u air yang mau dipakai untuk bersuci itu dunal kullataini, itu kurang dari 2 kulah. Nih, gimana nih apa yang kita lakukan? Maka zida, ditambah lagi syaratnya. Zida itu ditambah dari kata zada. Kemudian dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirihi. Zuida. Kemudian kulibatil wa'u ya'an. Zuyida. Belum selesai. Nukilat al-kasrah ila ma qablaha. Zida. Nah, itu pembina harus paham tuh ibdal i'lal seperti itu, karena santri pasti nanya kan kalau kita ajarin tasrif ya. Wa in kana, dan kalau ada mau airnya itu dunal kullata ini kurang dari 2 kulah, sederhananya kalau air kurang dari 2 kulah itu misalnya air di ember itu kurang dari 2 kulah tuh. Kalau di ember atau baknya tapi kecil gitu ya, maka zida ditambah syaratnya itu apa? Alla yulaqiyahu, jangan masuk ke dalam itu alma air apa? Najasun air, najasun najis maksudnya, ghairu ma'fuwin yang tidak dimaafkan, anhu dari itu najis. Syarat air yang kurang dari 2 kulah bisa dipakai bersuci adalah tambahannya jangan masuk najis yang ghair ma'fu, yang tidak dimaafkan. Artinya tidak ada syarat berubah maksudnya. Kalau seandainya kemasukan gitu najis meskipun tidak berubah tanajasa. Gitu ya, dia berubah menjadi najis. Sawaun taghayyara amla, baik itu berubah maupun tidak berubah gitu. Kalau najisnya itu ghair ma'fu, berarti ada yang ma'fu ya. Nah, kalau yang ma'fu itu kata Syekh Nawawi, fala yadurru mulaqatul ma'i bil ma'fui anhu kal maitatil lati la dama. Nah, yang tadi itu. Meskipun airnya kurang dari 2 kulah, kemudian kemasukan najis, tapi najisnya itu yang ma'fu, seperti bangkai yang tidak ada darahnya. La dama laha sa'il mislul dubabi, seperti lalat, wal khanafis. Khanafis itu apa ya? Yaitu kecoa. Wa nahwi dzalik wa kan najasatil lati la yadrukuha, atau najis yang tidak kelihatan. Nah, maka tidak apa-apa. Walaupun kurang dari 2 kulah ternyata ya. Gitu. Nah, berarti dibuang saja itunya. Di ember misalnya ada lalatnya, buang aja, masih bisa. Kalau kita menghadapi situasi semacam itu. Jadi fikih itu fungsinya, tahu fikih itu supaya ibadah kita mudah, ibadah gampang, bukan ngaga gampang.
bukan apa nggak gampang tuh. Menganggap enteng bukan, tapi enteng. Ibadah itu enteng kalau tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya rewel jadinya itu. Aduh mau ini nggak ada lagi air, ada juga ini cuma di ember, cuma sedikit ini. Ada lalatnya lagi misalnya gitu kan. Gimana itu bersuci? Aku tayamum aja deh. Sebetulnya masih bisa. Masih bisa menggunakan air yang kurang dari 2 kulah itu gitu ya. Tiba-tiba airnya mau dipakai wudhu, ada anjing lewat, kehausan, dia mati nih kayaknya kalau nggak minum. Gimana pilihannya? Kasih minum anjing yang mau mati, atau kita pakai wudhu untuk ibadah kita? Kasih minum, bagus. Jadi ada perikebinatangan ya. Kasih minum kalau seandainya makhluk Allah begitu lebih membutuhkan untuk jiwanya, sementara kita bisa tayamum misalnya ya, atau kita bisa tunda salatnya dijama, atau mungkin masih ada waktu, cari lagi itu air. Itu perumpamaan kalau situasi seperti itu ya, kemungkinan terjadi. Walastu'mila, syaratnya lagi, walastu'mila, dan tidak digunakan. Syarat air bisa dipakai untuk berwudu, mandi, atau kalau tayamum itu tayamum. Walastu'mila, dan tidak digunakan itu air yang kurang dari 2 kulah tadi itu, fi raf'il hadasi, dalam menghilangkan hadas. Jadi jangan sampai air di ember itu bekas. Nah, kalau yang kurang dari 2 kulah mah nggak boleh. Kalau air yang banyak di kolam banyak ya, mau di ujung sini ada yang wudu, di ujung sana ada yang wudu, air kakinya dimasukin ke kolam, itu tidak apa-apa. Dari segi hukum fikih, gitu ya. Saya dulu waktu di pondok ya begitu, apalagi di kampung di rumah ya. Dulu Cipasung juga masih ada kolam tuh, di pesantren Cipasung Tasikmalaya itu, di depan asrama itu ada kolam. Kalau wudhu itu ya di masjid juga ada tempat wudhu, tapi di situ pada wudhu. Kita lagi wudhu di sini, di sebelah sana ada yang lagi nyuci katel bekas apa namanya? Bekas nanti katel ya namanya, atau apa ya, bekas masak nasi. Iya. Katel ya, kastrol bukan kastrol tuh Kang Zaini lupa nih. Kastrologi. Iya, kastrol. Jadi kastrol yang bulat itu kan masak tuh, udah masak, kemudian itu kastrol itu dicelupin ke kolam dulu sebelum diambil nasinya, supaya intipnya itu keraknya, intip tuh kerak ya, supaya keraknya ngangkat gitu. Nah, enak kan kerak itu. Nah, jadi di sana nyuci piring, di sini wudhu, sah dari segi. Mungkin kalau dari segi kesehatan, apalagi sekarang, zaman sekarang ya, itu tidak sehat. Itu geleng-geleng kepala ya anak sekarang. Saya mah dulu begitu. Justru dari situ berhasil toh, Prof. Iya, rahasia ya. Dari kerak juga berhasil. Iya, seadanya lah begitu pokoknya. Tapi ini secara fikih, ini maksud saya pentingnya kita mengetahui ilmu itu. Nah, kita ketika menilai sesuatu itu, wawasan kita kaya. Dari segi kesehatan tuh begini. Tapi andai akan itu terjadi, dari segi fikihnya itu begini, gitu ya. Kadang-kadang ini ada ilmunya itu, yang ilmunya itu tuh belum banyak, itu di media sosial sekarang, gitu ya. Itu kemudian mencela aja, begitu salah, mutol, pokoknya, dan seterusnya gitu ya. Nah, padahal itu katak dalam tempurung, wawasannya belum banyak. Gitu. Baik. Apa tadi? Walastu'mila fi raf'il hadasi au izalati najsin, atau pernah dipakai untuk menghilangkan najis, jangan. Gitu ya, walaupun untuk menghilangkan najis yang ringan. Waman, dan adapun orang, mannya sebagai mubtada. Waman, dan adapun orang itu lam yajid, tidak menjumpai ini man, al-ma'a, atas air, maf'ul bih dari lam yajid. Waman, dan adapun orang lam yajid, ya tidak menjumpai ini man al-ma'a, air. Bagaimana kalau seseorang tidak menemukan air gitu di dekatnya untuk bersuci?
Atau karena ada kelakuan yadurruhu, memadaratkan kepada ini man apa alma'u air. Ada air mah, tapi kalau dipakai, kayaknya kemarin ada ya pertanyaan itu ya. Pertanyaan Ustadz Ohan kemarin. Bagaimana kalau habis kecelakaan kemudian diperban, bersucinya bagaimana? Nah ini. Aukana atau ada yadurruhu madarat kepada itu man apa alma'u air ketika dipakai gitu. Bagaimana kalau situasi begini? Tayammama, maka tayamum saja. Korban kecelakaan bermotor misalnya diperban, apalagi korban kebakaran misalnya, waliyadzubillah, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita ya dari itu. Untuk berwudunya, untuk mandi besarnya pun tayammama, maka tayamum ini man ba'da dukhulil waqti, tapi syaratnya kalau tayamum itu kan pakai debu, pakai air. Syaratnya itu ba'da dukhulil waqti, setelah masuknya waktu sholat. Jadi jangan mentang-mentang rajin gitu. Ini kadang-kadang ilmunya juga berarti kan harus tahu. Mentang-mentang dia rajin gitu, sebelum zuhur itu saya tayamum, kita nungguin sholat qobliyah dulu. Tayamum kan. Belum waktu zuhur. Begitu masuk waktu zuhur harus tayamum lagi dia. Karena satu tayamum itu syaratnya ba'da dukhulil waqti, setelah masuknya waktu sholat. Ya. Walau majmu'atan, walaupun sholatnya di jama'at takdimin, jama'at takdim misalnya gitu, mau sholat tunggu dulu masuk waktu zuhur gitu. Fa in dakhala waqtuha qabla al-firaghi minha batala al-jam'u. Kalau seandainya masuk waktu sholat sebelum selesai sholat yang pertama. Misalnya begini, saya mau sholat jamak zuhur dan asar. Asar itu jam 15 berapa sekarang? 15.14 katakan. Jam berapa? 15? 12. Misalnya kita mau sholat jamak, kita mulai dengan tayamum gitu ya, jam 15.05 misalnya. Jamak, niat jamak. Belum selesai sholat yang pertama, masuk waktu asar, batal jamaknya. Gitu ya. Jadi harus dihitung waktunya. Prinsipnya satu tayamum untuk satu sholat. Wa zawalun najasati, nah, ini syarat bersuci yang berikutnya, dan hilangnya najis dari seluruh badan. Kalau seandainya tayamum di badannya masih ada najis, ada darah, mungkin ada apa, lam yasihha tayammumuhu, tayamumnya tidak sah. Jadi wazawalun najasah, sebelum berwudu, sebelum mandi, hilangkan dulu najisnya. Jangan lupa kalau mandi juga, mandi besar misalnya, kalau kumpul suami istri begitu, di badannya itu bisa jadi ada yang tidak najis, ada yang najis. Kalau yang tidak najis itu kan mani ya. Tapi kalau yang najis itu madi atau wadi, itu najis itu. Beda itu. Kalau najis itu harus dihilangkan, wajib dihilangkan terlebih dahulu sebelum bersuci. Ya. Bisa dipelajari lebih detail tentang itunya ya. Wa zawalun najasati wa ma'rifatul qiblati, dan kalau mau tayamum itu harus tahu dulu kiblatnya. Ijtihad saja. Kalau sekarang mau pakai kompas, pakai HP gitu ya. Ijtihad sebelum tayamum mana kiblatnya. Kalau misalnya tayamum dulu tapi belum tahu kiblatnya, lama ketemu, ini dia kiblatnya, harus tayamum lagi dia. Gitu. Wa ma'rifatul qiblati bi ayyajtahida fil qiblati qabla tayammumi.
sebelum tayamum. Gitu ya. Kemudian biturobin dengan debu atau dengan tanah. Maksudnya tayamumnya ya dengan tanah. Khalisin yang bersih, yang mulus lah gitu, yang mulus, bukan dengan lumpur gitu. Tuhurin yang suci. Berarti tidak sah juga tayamum menggunakan tanah yang sudah dipakai untuk tayamum. Gitu. Harus tuhurin, la yastihu bimusta'malin. Lahu atas itu turab, itu tanah, gubarun, ada debunya, fil wajhi, di wajah. Maksudnya untuk tayamum airnya itu bukan yang berlumpur, tetapi maksud tanahnya ya, bukan tanah yang berlumpur, tapi ada debunya gitu yang dikenakan ke wajah kita kan, dan juga ke tangan kita. Wa yadaini, dan disampaikan atau diulaskan, diusapkan ke kedua tangan kita sampai sikut. Kalau yang sudah sering tayamum mah mungkin gampang ya. Sebetulnya ada ininya kan, ada triknya gitu, supaya rata, karena harus rata kan. Ini nempel, ini tangan kanan ya, tangan kanan. Setelah debunya ada, digeser ke sini sampai mirfaqo ini, kemudian diputar, ketemu jempol sama jempol. Kemudian yang ini juga sama, ketika di sininya di tangan kanan debu kita, untuk yang kiri itu separuh dulu diambil, separuh untuk yang ini, truk kemudian gini. Kalau nggak bisa, misalnya bidor bata ini 2 kali. Nah, 2 kali itu maksudnya untuk supaya rata. Di sini juga disebut ya, bidor bata ini. Yurattibuhuma, menertibkan itu man atas al-wajhi wal yadaini, 2 anggota yang harus dibasuh ketika tayamum itu, yurattibuhuma bidor bata ini dengan 2 kali usapan. Biniyatis tibahati fardis sholati, dengan niat tayamum itu nawaitu tayammuma listibahati fardis sholati, atau listibahati sholati, atau listibahati sholati zuhri barangkali kalau zuhur. Jadi harus dengan niat istibahah, membolehkan, artinya fardis sholati, niat membolehkan fardu sholat, walaupun sholatnya tidak disebutkan sholat zuhur misalnya, atau sholat asar, atau sholat sunat, tapi sholat saja. Yang tidak boleh itu nawaitu tayammuma liraf'il hadasi misalnya, hanya begitu saja, itu tidak cukup. Itu. Atau nawaitu tayamum, aku niat tayamum, cuma begitu aja, itu juga belum sah ya. Aku niat tayamum menghilangkan hadas, itu juga tidak cukup gitu ya. Jadi harus disebutkan aku niat tayamum untuk membolehkan sholat, atau untuk sholat zuhur misalnya, atau untuk sholat apa. Ma'an nakli disertai memindahkan debunya maksudnya, wa mashi awalil wajhi, dan disertai dengan mengusap awal wajah, maksudnya yang pertama wajah dulu gitu ya, setelah itu baru kemudian tangan. Nah, itu terkait dengan syarat-syarat bersuci. Satu lagi deh, saya baca cepat. Faslun, adapun ini satu fasal. Waman, dan adapun orang intaqadha yang batal apa wudu'uhu, wudunya ini man. Kalau ada yang batal wudunya,
batal, jadi pokoknya dia hadas, haruma, maka haram alaihi atas itu man apa as-sholatu sholat fardu, sholat sunat, sholat jenazah, sujud tilawah, sujud syukur, pokoknya yang semacam sholat termasuk khutbah Jumat misalnya gitu, itu batal, tidak boleh gitu, tanpa wudu. Wa tawafu, dan demikian pula tawaf, baik itu tawaf fardu, tawaf sunat ya di Mekah itu harus wudu karena semakna dengan sholat tawaf itu. Apalagi yang haram, wa hamlul mushafi, dan haram membawa mushaf Al-Quran. Hamlun itu ya membawa, ya menggendong, membawa itu. Di dalam syarahnya Imam Nawawi, Syekh Nawawi memberikan banyak penjelasan tuh. Yang dimaksud dengan mushaf yang tidak boleh dibawa oleh orang yang tidak punya wudu itu seperti apa itu ya. Ma kutiba lidirosah kalauhin, itu tidak boleh papan atau buku mungkin, tetapi itu Al-Quran. Al-Quran dituliskan, maksudnya lidirosah itu juga tidak boleh. Wa mahalul hurmati malam tadak daruratan ila hamlihi, ya keharamannya itu selama tidak menimbulkan madarat. Kalau madarat berarti ya tidak apa-apa itu ya. Anak-anak santri biasanya ya kalau ini hati-hati mindahin mushaf dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ada yang tidak tahu fikihnya, nggak punya wudu, itu dinasehatin. Wa massuhu, dan mengusapnya. Apa ini? Massuhu ini maksudnya, mengusap mushaf ya maksudnya ya. Wa massuhu, dan haram juga mengusap mushaf dengan anggota wudu kita, dengan tangan kita tentu saja. Illa lisobiyi, kecuali bagi anak-anak, lidirosati, untuk keperluan belajar. Oh ternyata kalau untuk anak-anak tidak apa-apa. Illa lisobiyi al-mumayyiz lidirosati, lihajati ta'alum, karena ada keperluan untuk belajar, berarti tidak apa-apa ya kalau seandainya. Tapi kalau untuk pendidikan ya ajarkan saya dawamul wudu gitu. Itu untuk yang anak yang sudah mumayyiz as-sobi. Kalau anak yang belum mumayyiz mah ya sebaiknya ya secara fikih dia tidak apa-apa gitu, tidak haram. Tetapi sebaiknya diberikan pelajaran sejak awal juga bahwa kalau kamu tidak punya wudu, jangan menyentuh, jangan membawa mushaf. Wa alal junubi, dan itu bagi orang yang junub, ini adalah khobar muqaddam. Wa alal junubi, dan itu atas orang yang junub. Hadhihi, adapun ini yang 4. Jadi hadhihinya sebagai mubtada muakhar ya. Jadi bagi yang junub juga yang 4 hal tadi itu haram. Haram apa tadi? Sholat, kemudian haram tawaf, haram membawa mushaf, haram mengusap mushaf. Itu juga berlaku bagi yang junub. Ditambah lagi wa qiraatul Qur'ani, dan haram membaca Al-Qur'an bagi yang junub, bagi yang haid misalnya gitu ya. Kalau yang tadi yang tidak punya wudu saja, yang 4 itu membaca Quran masih boleh kalaupun tidak punya wudu. Wa muqsul masjidi, dan wa muqsul ya didopatkan ya. Wa muqsul masjidi, dan tinggal di masjid itu juga tidak boleh kalau tidak punya wudu. Walau lahdotan, walaupun hanya sebentar saja. Nah, tetap saja tidak boleh. Wa muqsun bi ardil masjid ya. Bagi yang junub ini tentu saja, ini bukan yang tidak punya wudu. Kalau yang tidak punya wudu tidak apa-apa, tapi bagi yang junub tidak boleh tinggal di masjid. Makanya di pesantren para pembina kan mengatur kalau tabarukan
yang sedang berhalangan itu di membran masjid. Ukurannya apa masjid dan bukan masjid? Kalau di kita di Ahmadiyah, yang masjid itu biasanya sih yang masjid itu yang batasnya itu jendelanya. Kalau udah di luar itu sebetulnya itu sayapnya boleh ya. Emperan ya Prof. Kenapa? Emperan. Emperan ya, emperan. Ya. Itu tidak apa-apa. Tercapai juga taklimnya. Bahkan ada juga sebagian yang sebetulnya kan larangan untuk masuk ke masjid itu adalah karena dikhawatirkan menetes kan darahnya ke masjid. Tapi kalau sekarang kan tidak menetes kan. Sudah ada teknologi kan supaya tidak menetes. Teknologi apa? Teknologi Pampers. Pampers mah bayi ya. Iyalah gitu pokoknya malah. Alal haidi wa alal haidi. Nah, sekarang bagaimana kalau bagi yang haid? Wa alal haidi, dan itu bagi orang yang haid, ini juga khabar muqaddam. Wan nufasai, dan bagi yang nifas, hadhihi, adapun ini yang 6. Jadi hadhinya jadi mubtada muakhar. Jadi kalau di i'rab itu alal haidi, ala harful jar, al haidi majrur bi ala, wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad, wal jumlatu min harfil jar wa majruri fi mahali apa? Raf'in, kan khobar muqaddam gitu. Sama yang hadihinya juga, hadihi itu mabniun alal kasri tapi fi mahali raf'in mubtadaun muakhar gitu ya. Ini aspek bahasa Arabnya. Wa alal haidi, dan bagi perempuan yang haid wan nufasai dan yang nifas, hadihi ada keharaman yang 6 tadi itu, ditambah tapi wasaumu, dan puasa. Qoblal inqita'i, sebelum selesai haidnya dan nifasnya gitu ya. Tentu saja nanti wajib qadha. Kalau sholatnya diqadha enggak? Kalau yang haid dan nifas? Enggak, masa diqadha. 15 hari. Wah. Kali 5 kali. 5 kali 15 seberapa? 75 kali sholat. Ayo. Berat namanya tiap bulan. Ada diskon, Prof. Ada diskon. Itulah enaknya ya. Ya, bi khilafis sholati. Bahasanya bi khilafis sholati. Kecuali sholat tidak perlu diqadha. Tapi kalau yang puasanya wajibu qadha'uhu, wajib mengqadha puasa bi khilafis sholati. Gitu. Wa tamkinuz zauji. Wah, ini nih. Yang haram juga bagi yang haid dan nifas itu ditambah dengan tamkinuz zauji, membolehkan pasangan. Ya, karena yang haidnya perempuan, istri berarti suami ya. Wa tamkinuz zauji, dan membolehkan suami, wasayidi atau sayyid, dan sayyid melakukan apa yang tidak dibolehkan itu, minal istimta'i, dari istimta'. Apa istimta'? Ngalap enak cenah cek Kang Jaini mah cenah. Istimta tuh. Bisa aja Kang Prof. Ngalap enak cenah. Wa muradu bihi, yang dimaksud dengan istimta yang diharamkan buat perempuan yang sedang haid dan nifas itu adalah iltiqaul basharataini gitu. Bertemunya dua kulit. Itu enggak boleh tuh suami istri katanya. Ketika haid nifas, wa in kanat biduni syahwatin, walaupun tidak ada syahwat, idin nadru, karena melihat itu syahwatus timta, itu syahwat juga gitu. Tapi walaysa biharomin katanya. Haram mah tidak sih katanya. Oh, masih boleh gitu. Kayak walaysa biharomin. Ini idin nadru syahwatus timta. Nantilah diperdalam, ini banyak yang
belum tahu istimta gitu. Nanti ya. Banyak di studio yang masih masih belum zaujah. Sebentar lagi insya Allah ya. Amin. Wah, aminnya kenceng tuh. Ya. Jadi diharamkan buat yang haid dan nifas istimta bima baina suratiha. Istimta ngalap, bahasa Sunda lagi. Istimta bersenang-senang. Istimta bersenang-senang bima baina suratiha, bersenang-senang dengan antara surah bujal, pusar, antara pusarnya, warukbatiha dan lututnya. Itu area terlarang tuh. Qoblal ghusli, sebelum mandi. Sebelum mandi dulu baru istimta. Astagfirullah. Kok astagfirullah? Itu ibadah gitu ya, ibadah. Kalau sudah ada ijab kabulnya. Itu ibadah. Ibadah ternikmat katanya. Ya, sampai di situ dulu. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Ini Prof, saya tanya boleh Prof? Mangga, silakan. Ini kaitan dengan tadi pas tayamum ya, bidukhulil waktu kan gitu ya Prof? Oh ya. Nah itu saya punya pengalaman ketika mau nyebrang dari mau ke Bali ya, dari Banyuwangi itu, pas waktu subuh Prof. Jadi di mobil itu nggak ada toilet dan tempat wudhu. Tapi saya tahu kalau arah kiblatnya itu belakang saya, karena kalau mau ke Gilimanuk itu dari barat ke timur ya. Iya. Nah itu tayamumnya tetap digunakan pada waktu yang masuk itu dan di kaca-kaca mobil ya Prof ya. Debu-debunya itu. Tidak ada toilet di kapalnya? Tidak ada di mobil itu. Oh, di mobil ya? Jadi itu di mobil Prof. Di mobil ya. Jadi waktu mau nyebrang karena udah antri lama kan. Ya. Mau nyebrang naik kapal, lalu nyebrang ke Gilimanuk begitu Prof. Nah itu tidak sempat lagi karena udah mau masuk kapal kan. Di kapal mungkin agak lama lagi nanti kan. Perlu parkir di bawah kapal itu. Nah, itu bisa dijadikan untuk tayamum dan itu berdahulu waktu ya Prof ya? Iya, saya kira begitu. Setelah masuk waktu dan kita juga sudah punya ijtihad arah kiblat, kemudian tayamum, benda apa yang ada di sekeliling kita. Kalau di pesawat biasanya kan ke kursi ya, kalau jemaah haji atau umroh itu kan ke kursi. Ya, kemudian untuk simbol supaya tidak mustakmal, kalau mau 2 kali gitu jangan di situ lagi di atas, kemudian setelah itu yang di bawahnya begitu. Bidor bata ini tadi itu. Ya, saya kira seperti itu. Ya, baik. Ini. Baik, terima kasih Prof. Ya, turun. Ya. Ini ada dari Bunda Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, pertama, kotoran kotoran cecak basah atau kering itu najis ya? Sesuatu yang keluar dari kubul, dubur, binatang juga itu najis, betul. Apakah ketika kotoran cicak itu jika terkena kain pel basah, kemudian kain pel itu dipakai buat membersihkan suatu ruangan, apakah seluruh ruangan itu kemudian menjadi najis semua? Ya, kalau seandainya tahu ya ada cicak, kotoran cicak kemudian nempel dan kita tahu begitu, bahkan kelihatan, maka itu ya sama, itu najis gitu. Nah, tapi tadi di sini ada satu keterangan yang menarik mungkin berkaitan bahwa ada yang ma'fu itu adalah najis yang an-najasah allati la yadrukuha at-tarf al-mu'tadil. Jadi ada najis yang tidak dikenali, maksudnya tidak bisa dikenali, tidak kelihatan, la yadrukuha itu, la yudrikuha. Jadi tidak kelihatan. Jangan memelihara keraguan. Kalau tadi kotoran cicak misalnya, tadi tuh kayaknya ada kotoran cicak deh di kain pel. Tadi ini ke sini nih udah buat sholat, tapi nggak kelihatan sebetulnya gitu ya. Nah,
Maka yang seperti itu ya ma'fu, gitu. Dimaafkan, ma'fu itu ya, gitu. La yadurru, gitu. Tidak apa-apa. Itu di halaman 25 tadi ya, baris kedua. Kemudian berikutnya apa? Kedua, pernah mendengar kalau bulu kucing juga najis ketika mengenai pakaian dan dipakai untuk sholat. Apa betul? Rasanya kok tidak ya? Kalau kucing mah tidak. Bahkan anjing pun kan yang najisnya itu kan ininya ya, ingus. Jadi kalau badannya ya kan tidak juga kan. Kalau basah ya betul. Pernah mendengar kalau ini kan bulu kucing nih, bulu kucing najis ketika mengenai pakaian dan dipakai untuk sholat. Apa betul? Saya kira tidak. Bukankah bulu kucing itu sendiri sudah terlepas dari bagian tubuh hewan itu? Bulu kucing ya. Oh, dianggapnya jadi bangkai gitu, dianggapnya. Oh, karena ini bulunya sudah terlepas gitu. Pernah mendengar kalau bulu kucing juga najis ketika mengenai pakaian dan dipakai untuk sholat. Oh, maksudnya berarti bulu kucingnya itu sudah terlepas gitu ya. Bukannya bulu kucing itu sendiri sudah terlepas. Nah, mungkin karena sudah terlepasnya itu kemudian dianggap bangkai gitu ya. Gitu. Justru karena sudah terlepasnya itu. Berarti kalau tidak terlepas ya bagian dari kucing yang tidak najis gitu ya. Hatur nuhun, terima kasih Bu Ida. Jadi Bunda Ida jadi menambah pengetahuan kita juga ya. Silakan, ada yang lain? Ini dari Bu Arfeni, Bu Nabila. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya, tadi dijelaskan jika perempuan haid tidak perlu mengqadha sholatnya, sedangkan puasanya perlu diqadha. Padahal sholat dan puasa sama-sama wajib. Mohon penjelasannya. Iya ya, sholat juga wajib juga ya. Ya memang demikian. Jadi mana tadi ini, coba kita lihat penjelasannya tadi itu. Bagi yang haid, bagi yang nifas itu yajibu qadha'uha, wajib memang qadhanya, qadha puasanya, tetapi tidak wajib bi khilafis sholati, tidak wajib. Lalu apa bedanya? Nah, di sini dijelasin oleh Syekh Nawawi, wal farqu bainahuma taqarruruha. Karena mengapa dibedakan antara sholat dan puasa itu? Karena kalau sholat mah takarrur itu berulang. Kalau puasa hanya setahun sekali. Betapa gampangnya beragama gitu ya. Kata Rasul mungkin, ini mah kan bisa diganti nantilah setelah ini, setiap hari kan 5 kali. Ya udah nggak usah. Ini gitu ajaran Rasul yang gampang buat kita ya. Jadi begitu jawabannya, wal farqu bainahuma taqarruruha. Sebabnya karena kalau sholat mah berulang, sementara puasa itu berulang tetapi setahun sekali ketemunya itu, makanya wajib diqadha puasanya, memungkinkan. Sedangkan yang sholat itu langsung melaksanakan sholat ketika sudah suci saja, setelah sudah suci saja, gitu ya. Alhamdulillah. Ada lagi? Ya silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Izin bertanya Pak Kiai terkait tentang tayamum. Untuk wanita itu kan ada namanya darah istihado ya. Setiap orang istihado itu wajib untuk beristinja terlebih dahulu untuk menghilangkan darahnya. Nah, kalau kasusnya kita mau tayamum sedangkan tidak ada air, bagaimana cara tayamum orang yang istihado itu Pak Kiai? Saya belum pernah mengalami, cuma kan namanya pikir kan berandai-andai ya. Itu bagaimana cara orang istihado untuk bertayamum seperti itu Pak Kiai? Terima kasih. Ya, jadi syarat untuk bersuci kan tadi itu harus menghilangkan najisnya gitu ya. Katakanlah dalam hal ini menghilangkan darahnya begitu, kemudian baru tayamum. Tapi bagaimana mungkin
istinja gitu atau bersuci, maksudnya menghilangkan dengan air, padahal justru memang mau tayamum. Tentu saja kalau untuk tayamum menghilangkan, membersihkan darahnya itu bukan dengan air, tetapi menghilangkan istilahnya itu izalatu ainin najis. Jadi hilangkan zatnya saja, bisa dengan tisu, bisa dengan apa. Jadi izalatul ain. Jadi menghilangkan zatnya itu dengan cara apa saja. Karena kalau ada air misalnya, dengan air, ya kalau begitu ya bersucinya dengan air. Atau mungkin ada kemungkinan begini, airnya itu sedikit, tidak bisa dipakai mandi, gitu. Bisa dipakai untuk bersuci, menghilangkan darahnya, darah istihadahnya gitu ya. Ya bisa pakai. Tapi kan untuk sholatnya kan udah suci nih. Untuk sholatnya nggak cukup airnya itu. Baru diinikan ke kepala aja udah habis misalnya. Berarti tayamum. Kalau tidak ada lagi airnya. Tapi untuk menghilangkan darahnya menggunakan air. Bisa begitu ya. Ya. Ada? Oh silakan. Calon mahasiswa Istiqlal ini. Mana? Ustaz Komar, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja mohon izin Pak Kiai. Tadi dijelaskan di alla yulaqiyahu najisun ghairu ma'fuin anhu ya. Di situ tadi sempat saya baca tengahnya juga. Di situ dijelaskan jikalau ada air yang sedikit itu dijilat oleh kucing, maka air itu dihukumi tidak najis seperti itu. Nah, sedangkan yang kita tahu air liur kucing itu ada virus-virus yang bisa menyebabkan penyakit pada wanita atau komplikasi pada wanita seperti itu. Nah, apakah itu ada perubahan hukum? Mungkin karena ini zaman dahulu ya seperti itu. Nah, sekarang sudah diketemukan ada virus-virus yang berbahaya itu untuk perempuan. Apakah itu bisa berubah jadi najis karena kita juga menganggapnya itu jijik atau seperti apa? Yang kedua, yang dimaksud najis itu kan di kitab Fathul Qarib itu mustaqdiratun, yang menjijikan, yang dianggap menjijikan untuk orang Arab seperti itu. Nah, jikalau untuk menurut kita sendiri yang orang Nusantara, orang Indonesia, dianggap enggak ini kalau kita menganggap itu jijik itu najis apa enggak? Seperti itu. Syukran. Apa tuh yang kedua dianggap jijik? Yang dianggap najis itu kan mustaqdirah, sesuatu yang menjijikan. Oh. Nah, itu yang dianggap menjijikan oleh orang Arab. Nah, jikalau selain orang Arab itu, apakah tidak dianggap najis atau seperti apa? Syukran. Baik. Syukran Ustadz Komar. Ya, yang pertama ya di halaman 25 ya, di baris ketiga memang di situ ada menjelaskan kasus nih Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Kama idza walagat al-hirah allati tanajjasa fammuha. Bagaimana kalau ada kucing yang menjilat air gitu ya, allati tanajjasa fammuha, yang mulutnya itu tanajjasa, najis. Tsumma ghabat, kemudian pergilah kucing itu, wahtamala toharatu famiha, dan bisa jadi ada kemungkinan famnya itu, mulutnya itu suci juga gitu. Jadi maksudnya selain setelah dijilat itu, selain kucingnya sudah pergi, ada kemungkinan suci juga sebetulnya mulut kucing itu gitu. Jadi ini kemungkinan kalau dalam kasus seperti itu, selama airnya tidak berubah, fa innal ma'al qalil la yatanajjas, maka air yang sedikit itu tidak menjadi mutanajis gitu. Jadi ihtimal itu
ada kemungkinan juga bisa jadi tidak najis meskipun sudah dijilat oleh kucing gitu. Tapi kalau kita bisa meyakini bahwa ya ini memang kelihatan perubahannya juga, entah baunya atau apa, maka itu jelas mutanajis. Saya kira gitu kalau yang pertama ya maksudnya. Kalau yang kedua, iya, kalau seandainya fikih itu kan kontekstual ya. Maksud saya bisa jadi sesuatu yang di satu wilayah itu dianggap menjijikan, di kita tidak misalnya. Saya nggak tahu contohnya apa ya. Yang di Arab menjijikan di dalam Fathul Qarib itu apa? Saya lupa. Ustadz Komar tahu apa bendanya itu yang dianggap menjijikan di Arab? Mungkin seperti belatung, kadudin atau yang lainnya. Ya belatung mah di sini juga jijik sih. Misalnya seperti durian. Wow, durian itu ada yang menganggap pokoknya jujur. Ya, kita harus lihat kasusnya apa ya bendanya ya. Tetapi prinsipnya adalah bahwa selama itu bukan sesuatu yang qat'i, yang pasti, maka bisa jadi satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda. Namanya juga fikih kan ya, gitu ya. Gitu ya. Ada di situ ada bunyinya. Itu kitab fikihnya bukan? Enggak. Oh enggak. Baik, karena sudah. Oh ini ada dari Ibu Latifah ya. Terakhir ya. Dari Ibu Latifah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih doanya. Mohon bertanya, apabila kita melewati waktu sholat subuh dalam perjalanan di kendaraan dan kita sudah tayamum dan sholat di dalam kendaraan, ternyata saat di perjalanan berhenti di pom bensin dan masih ada waktu sholat, apa kita wajib mengulang wudu dan sholat subuh tersebut? Pertama, tunggu waktu sholat itu masuk dulu gitu ya. Melewati waktu sholat subuh dari perjalanan dan kita sudah tayamum. Maksudnya tayamumnya jangan sampai sebelum waktu sholat tapi ya. Tayamum kemudian sholat di kendaraan, kemudian ketika berhenti di situ di mana di pom bensin masih ada waktu sholat, apakah sholat lagi atau tidak? Kalau sudah sholat ya tidak perlu kalau menurut saya. Tidak, karena kita sudah melaksanakan sholat gitu ya. Nah, tetapi sebagian ulama mengatakan kalau ada air maka tayamumnya itu kan menjadi gugur. Itu berarti kalau begitu harus wudhu lagi, kemudian sholat lagi. Kalau memang ada begitu ya. Nah, namanya juga fikih kan, jadi mana yang kita ambil dipersilahkan. Kemudian yang kedua apa nih? Mohon dijelaskan tentang mandi wiladah, hukumnya dan waktu pelaksanaannya karena sepengetahuan saya banyak yang tidak melakukannya. Maksudnya apa nih? Yang mandi wiladah ini, Bu Mbay mungkin bisa. Apakah maksudnya mandi setelah melahirkan begitu? Nifas dong. Apakah ada bedanya dengan nifas maksudnya? Mandi wiladah itu yang dimaksud apa punten Bu Mbay? Ada Bu Mbaynya atau? Ayah pakai ayah. Ayah. Ya sok atau mangga tuh Bu Mbay. Maksudnya mandi setelah nifas begitu melahirkan? Gas ngomong. Karena sama kalau mandi setelah nifas makan mandi junub ya. Hukumnya kalau memang setelah melahirkan nifas kan paling sedikitnya itu kan sajebrolan itu sekali ini berhenti ya, berhenti langsung kan darahnya itu, ya itu berarti harus sudah suci kan, itu paling ininya, paling lamanya 40 hari ya. Ya saya kira sama begitu mungkin kalau yang dimaksud dengan mandi wiladah itu mandi ini mungkin Bu Mbaynya tidak bisa ini, hanya bisa nulis mungkin ya punten. Alhamdulillah sudah lewat jam 3, kita masuk waktu asar.
Alhamdulillah, terima kasih para jemaah sekalian. Mohon maaf kalau seandainya ada yang kurang sempurna, nanti di lain waktu mudah-mudahan bisa kita sempurnakan lagi ya. Terima kasih atas kehadirannya para jemaah Al-Hamidiyah. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin. Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin. Walaysa narju siwak, fadrik ilahi darak, qabla al-fana wal halak, ya ummu dunya wa din. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.